Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai fungsi pengendalian dalam manajemen perbekalan dengan konsep Do dan Don. Video ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya fungsi pengendalian, agar pengendalian perbekalan di instansi maupun perusahaan dapat terawasi dengan baik, sesuai prosedur, dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan maupun penyimpanan barang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dan tujuan pengendalian. Apa sih arti dari pengendalian itu? Kamu masih belum tahu arti dari pengendalian? Mari saya jelaskan. Di dalam manajemen perbekalan itu terdapat pengendalian, yang merupakan proses sistematis untuk memastikan pengelolaan barang berjalan sesuai perencanaan, mencegah penyimpangan, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan barang berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain tujuan pengendalian juga terdapat beberapa tahapan pengendalian antara lain yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan dengan standar, analisis penyimpangan, tindakan korektif. Selanjutnya, kita akan menyaksikan contoh perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam fungsi pengendalian. Selamat menyaksikan. Contoh pertama pada pengukuran pelaksanaan, sebuah supervisor gudang sedang melakukan pengecekan harian untuk melihat apakah petugas tersebut sudah memeriksa barang yang datang dan mencatatnya ke dalam sistem sesuai dengan prosedur. Tindakan yang tidak boleh dilakukan adalah tidak melakukan pengecekan, sehingga tidak diketahui apakah pekerjaan sudah dilakukan sesuai prosedur atau belum. Dan tindakan yang seharusnya dilakukan adalah melakukan peninjauan dan pencatatan secara rutin terhadap kegiatan yang berlangsung. Untuk selanjutnya contoh pada penetapan standar, di sebuah gudang menetapkan standar bahwa setiap barang yang datang itu perlu diperiksa kondisi dan jumlahnya, kemudian dicatat pada sistem inventaris dengan maksimal 15 menit setelah barang diterima. Maka langkah yang tidak boleh dilakukan adalah tidak membuat standar kerja yang jelas sehingga setiap petugas bekerja dengan caranya masing-masing. Dan yang seharusnya dilakukan adalah menetapkan standar kerja yang jelas, tertulis, dan dapat dipahami oleh seluruh petugas yang ada di gudang. Contoh terakhir pada bagian analisis penyimpangan. Setelah diselidik, keterlambatan pencatatan terjadi karena petugas gudang harus menangani beberapa pekerjaan sekaligus. Maka dari itu proses pencatatan sering tertunda. Langkah yang tidak boleh dilakukan adalah langsung menyalahkan petugas tanpa mencari penyebab yang sebenarnya. Dan yang seharusnya dilakukan adalah menganalisis faktor terjadinya penyimpangan untuk mengetahui akar dari masalah tersebut. Contoh kasus atau permasalahan yang pernah terjadi dalam pengendalian perbekalan terjadi karena keterbatasan ruang penyimpanan sementara jumlah peralatan cukup banyak, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakteraturan, kesulitan mencari barang, dan risiko kerusakan. Dan cara mengatasi masalah tersebut, perusahaan mengoptimalkan ruang yang ada dengan mengatur ulang tata letak dan menata peralatan secara lebih sistematis, sehingga penyimpanan tetap efisien tanpa perlu menambah ruang baru. Langkah ini merupakan tindakan korektif dalam fungsi pengendalian perbekalan. Pada contoh satu Do dan Don tadi, dapat kita analisis sesuai dengan teori manajemen perbekalan. Do, sesuai dengan fungsi pengendalian dalam manajemen, yaitu mengukur pelaksanaan kerja untuk memastikan pekerjaan sudah sesuai dengan standar dan prosedur. Don, dalam teori manajemen, tanpa pengukuran pelaksanaan kerja, organisasi tidak dapat mengetahui apakah pekerjaan sudah berjalan sesuai standar atau tidak. Pada contoh 2, tahap penetapan standar. Pada Do, dalam teori manajemen, hal ini termasuk fungsi pengendalian untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai prosedur. Sedangkan Don, tidak adanya standar kerja membuat petugas bekerja dengan cara berbeda-beda, menunjukkan lemahnya fungsi pengendalian dan dapat menyebabkan kesalahan. Pada contoh 3, tahap analisis penyimpangan. Pada Do, dilakukan analisis penyebab penyimpangan untuk mengetahui akar masalah. Analisis ini penting agar proses penerimaan dan pencatatan barang dapat berjalan lebih efektif dan sesuai prosedur. Sedangkan Don, langsung menyalahkan petugas tanpa mencari penyebab sebenarnya, tidak membantu memperbaiki proses kerja sehingga masalah yang sama dapat terus terjadi. Berdasarkan materi yang telah dibahas,
dapat disimpulkan bahwa fungsi pengendalian dalam manajemen perbekalan sangat penting untuk memastikan pengelolaan barang berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui beberapa tahapan seperti penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, analisis penyimpangan, dan tindakan korektif. Melalui contoh do-don dan studi kasus, dapat diketahui bahwa pengendalian yang dilakukan dengan baik dapat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan dan penyimpanan barang. Oleh karena itu, setiap instansi maupun perusahaan perlu menerapkan pengendalian secara disiplin agar pengelolaan perbekalan lebih tertib, efisien, dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik. Demikian penjelasan mengenai fungsi pengendalian dalam manajemen perbekalan yang telah kami sampaikan melalui konsep, simulasi do dan don, dan contoh kasus. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengendalian agar pengelolaan perbekalan dapat berjalan secara tertib dan sesuai prosedur. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.